Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik ya, saya hari ini akan membahas tentang materi struktur rekursif. Sebentar. Agak sedikit terganggu. Baik, hari ini kita bicara tentang struktur rekursif. Apa itu struktur rekursif? Yaitu suatu proses dari suatu subprogram yang dapat berupa fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri. Artinya, si rekursif itu adalah proses untuk memanggil subprogram. Subprogramnya dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kita sebutnya seperti memanggil dirinya sendiri, ya. Jika user menulis suatu fungsi atau prosedur dengan rekursif, maka yang perlu diperhatikan adalah fungsi atau prosedur tersebut harus mengandung suatu kondisi akhir dari suatu proses rekursif. Ya, jadi pemanggilannya harus berhenti. Ya, kondisi ini diperlukan untuk mencegah terjadinya proses rekursif yang tidak berhenti. Saya punya contoh proses rekursif yang tidak berhenti di sini. Ya, ini ditulis dalam bahasa Pascal. Ya, di mana di dalam bahasa Pascal itu ada prosedur rekursif. Lalu di sini ada perintah untuk begin. Saya rubah dulu pointernya. Ada yang meninggal. Jadi di sini di dalam prosedur rekursif ada penggalan perintah, ya. Mulai untuk mencetak putar lagi, lalu dia akan memanggil prosedur rekursifnya lagi, yaitu memanggil dirinya sendiri. Maka dia akan terus, gitu ya. Nah, ini adalah program utamanya atau program pemanggilnya. Ini program pemanggilnya. Begin rekursif. Jadi dia memanggil prosedur rekursif. Nah, ini prosedur rekursifnya adalah yang ini. Gitu ya. Nah, di prosedur rekursif ada perintah ini, putar lagi, lalu dia memanggil prosedur rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri, terus sampai tidak ada batasnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, cetak, putar lagi, dan terus. Cara menghentikannya, mau tidak mau, Anda harus kontrol break. Ya, di sini dia ada kontrol break baru bisa berhenti. Seperti itu. Ya, ini salah satu penggalan program yang memakai prosedur pakai konsep rekursif tapi tidak berhenti, ya. Karena dia tidak membuat kondisi bagaimana caranya menghentikan proses rekursif tersebut. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, di sini baru saya memberikan contoh yang bisa berhenti, proses rekursifnya bisa berhenti. Ini salah satu, ini masih tetap ditulis, saya tulisnya masih dalam bahasa Pascal ya. Deklarasi untuk variabelnya, di mana ada variabel batas, dan dia tipenya adalah word. Lalu ada prosedur, sama seperti tadi, prosedur rekursif. Nah, ini prosedur rekursif ini adalah penggalan program atau subprogram yang nanti dipanggil oleh program utama. Ya. Di prosedur rekursif, ada perintah ini, if batas lebih kecil 7, lalu lakukan cetak UBSI, lalu variabel batasnya ini ditambah 1, lalu dia memanggil dirinya sendiri lagi. Ya. Dan ini adalah program utamanya. Program pemanggilnya, ya. Program pemanggilnya, di sini variabel batas diberikan awal adalah 0. Lalu dia memanggil subprogram atau prosedur rekursif. Nah, dia masuk ke sini,
Panggil, karena dia awalnya adalah 0, maka dia masuk ya. Untuk perintah ini dia lolos, artinya dia bernilai true. Nah, kalau bernilai true, maka dia lakukan perintah ini. Cetak UBSI, lalu variabel batas ditambah 1, lalu dia memanggil dirinya sendiri, karena dia masih angka yang kedua adalah 1 ya, jadi 1 itu masih lebih kecil dari 7, maka cetak lagi. Ini cetak yang ketika batas sama dengan 1 ya. Lalu batasnya ditambah lagi, sekarang batasnya jadi 2, 2 juga masih lebih kecil dari 7, maka dia cetak lagi UBSI. Lalu batasnya ditambah lagi 1, jadi 3, panggil lagi rekursif, 3 itu juga masih lebih kecil dari 7, maka dia cetak lagi, batasnya tambah 1 jadi 4, lalu dia panggil lagi rekursifnya, prosedur rekursif, 4 juga masih lebih kurang dari 7, maka dia cetak lagi ini 4 ya. Lalu batas ditambah 1 jadi 5, panggil lagi prosedur rekursifnya, 5 juga masih lebih kecil dari 7, maka dia cetak lagi UBSI. Lalu batasnya tambah 1 ya, yaitu 6 ya. Panggil lagi, 6 juga masih lebih kecil dari 7, maka dia cetak lagi. Ketika dia tambah 1 jadi 7, lalu panggil rekursif, 7 lebih kecil dari 7 enggak? Enggak ya. Maka dia keluar dari prosedur ini, jalankan N, selesai. Nah, kita lihat di sini proses rekursifnya berhenti karena dia ada pengujian atau ditanya kondisinya. Ada variabel yang digunakan untuk pengujian dan dia bisa dikatakan counter gitu ya. Jadi seperti sudah dibatasi ya. Kalau di sini kan jadi sudah dibatasi ya. Tidak boleh lebih dari 7. Gitu. Ya. Jadi seperti itu kalau nanti Anda bikin proses rekursif. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh lain dari penggunaan konsep rekursif adalah memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Algoritmanya, jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongan rotinya selesai. Tapi jika masih bisa dipotong, potong tipis dari tepi roti tersebut. Lalu masukkan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. Ya. Terus seperti itu sampai dia habis. Ya, jadi ibaratnya satu bagian itu akan terus diulang tindakannya. Gitu. Ya. Oke, kita lihat lagi penggunaan fungsi rekursifnya. Ada di mana aja? Yaitu pertama fungsi pangkat. Ada Fibonacci yang juga menggunakan fungsi rekursif. Faktorial juga menggunakan fungsi rekursif. Menara Hanoi juga. Ya, kita lihat satu persatu. Untuk fungsi pangkat, perhatikan deretan bilangan ini. 10 pangkat 0, ya 1. Ya, 100 pangkat 0 berapa? Ya, 1 bukan 0 ya. Semua yang berpangkat 0 pasti jawabannya adalah 1. Ya. Lalu 10 pangkat 1 bagaimana? Yaitu 10 pangkat 0 tadi 10. 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, hasil dari 10 pangkat 1 dikali 10. 10 pangkat 3, ya hasil dari 10 pangkat 10. Dan seterusnya. Jadi ibaratnya itu adalah proses perulangan, polanya diulang gitu. Ya, itu yang disebut dengan rekursif. Polanya tuh diulang terus. Nah, sehingga diperoleh suatu rumus gitu ya. 10 pangkat 0 pasti 1, belum ada rumusnya tuh kalau itu. Tapi kalau 10 pangkat n artinya lebih dari 0, maka dia sudah mulai ada pola yang terbentuk. Seperti ini. Jadi 10 kali 10 pangkat n-1. Ingat ya, yang dikurangin adalah pangkatnya. Ya, bukan hasil pemangkatannya. Ya, bisa dipahami ya kalimat saya, yang dikurang adalah pangkatnya, bukan hasil pemangkatannya. Jelas ya? Oke, jadi kita jadi punya pola. Nah, pola ini yang nanti bisa dipanggil terus-menerus kalau mau menghitung untuk pangkat berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan proses rekursif, memanggil dirinya sendiri. Kalau nanti dijadikan program, ya satu prosedur itu ya isinya hanya rumus ini saja. Jadi nanti
untuk yang di dalam program pemanggilnya, dia hanya memanggil si subprogram ini saja untuk menghitung yang istilahnya yang terus berulang ini. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi yang faktorial. Faktorial juga mempergunakan proses rekursif. Perhatikan, 0 faktorial itu adalah 1. 1 faktorial, ya, 1 faktorial itu adalah 0 faktorial dikali 2 faktorial. 1 faktorial dikali 2. 3 faktorial. 2 faktorial itu 4 faktorial, maka 3 faktorial itu dikali 4 dan seterusnya. Coba perhatikan ya. Jadi bisa dikatakan jadi punya pola di sini. Ya. Untuk 0 faktorial nggak ada polanya karena dia memang awal ya. Nah, untuk yang faktorial berikutnya, maka ketika dia dikasih n faktorial ya, untuk menghitungnya adalah n dikali faktorial n-nya dikurang 1. Ingat, yang dikurang adalah n-nya. Bukan hasil faktorialnya yang dikurang 1, tapi n-nya yang dikurang 1. Gitu. Ya, jadi kita lihat di sini kan sama ya. Kalau saya mau 3 faktorial, berarti n-nya adalah 3. Ya kan? Berarti 3 dikali faktorial dari 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 berapa? 2. Ya, 3 dikurang 1, 2. Berarti faktorial 2. Gitu. Ya, jelas ya di sini ya. Coba nanti diulang-ulang lagi video saya ini supaya Anda lebih paham, ya. Oke, kita lanjut untuk fungsi berikutnya yang masih mempergunakan rekursif. Fibonacci. Ini adalah deretan Fibonacci. Ya. Fibonacci itu perhatikan di sini 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Kalau kita lihat di sini ada polanya, tapi harus ditentukan terlebih dahulu bilangan pertama sama bilangan keduanya. Gitu ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri nih si nolnya atau bilangan yang pertamanya. Jadi harus ada bilangan pertama dan bilangan kedua untuk bisa membentuk bilangan yang ketiga. Ya, jadi kita lihat polanya gimana? Ya, 0 tambah 1 ditambah, maka hasil nanti 1 tambah 1 hasilnya adalah ya bilangan selanjutnya, yaitu selanjutnya. Jadi kalau kita lihat adalah memang awalnya harus ada bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama dan kedua itu dijumlahkan akan menghasilkan bilangan ketiga. Bilangan keempat hasilnya dari bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Maka dia dapat hasil bilangan keempat. Dan seterusnya seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan Fibonacci. Maka nanti kita diperoleh rumusnya seperti ini ya. Coba kita lihat dulu. Yang tadi saya katakan. Mana tuh ya? Oh iya. Fibonacci 1 sama Fibonacci 2 itu bilangannya adalah 0 sama 1 yang tadi. Nah, jadi kita harus punya modal adalah 0 sama 1. Lalu untuk mendapatkan Fibo 3, maka nanti Fibo 2 dapatnya Fibo 3. Nah, untuk dapat Fibo 4, Fibo 3 ditambah Fibo 2. Sehingga diperoleh rumusnya adalah Fibo n itu adalah Fibo n-1 ditambah yang dikurangin ya, bukan hasil Fibonya yang dikurangin. Jelas di sini? Oke ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang masuk yang konsep fungsi terakhir yang juga menggunakan rekursif, yaitu konsep menara Hanoi. Kok disebut menara Hanoi sih ya? Jadi begini ada sejarahnya ya. Kita baca dulu. Ini merupakan permasalahan rekursif yang terkenal dan pertama kali menjadi bahan pemikiran seorang pendeta Buddha di Hanoi, Vietnam, sehingga dikenal dengan konsep menara Hanoi. Menurut legenda, pendeta tersebut akan memindahkan 64 buah piring yang tidak sama besarnya dari satu menara ke menara yang lain.
Permasalahannya adalah bagaimana caranya memindahkan sejumlah piringan dari satu menara ke menara yang lain dengan bantuan menara bantu, di mana besar piringan nggak sama dan hanya boleh dilakukan satu demi satu piringnya ya, maksudnya dipindahnya satu demi satu dengan ketentuan pemindahan bahwa piringan yang lebih besar itu nggak boleh berada di atas piringan yang lebih kecil. Jadi banyak banget nih ya batasannya ya. Setiap piringan harus dipindahin satu persatu, nggak boleh sekaligus gitu ya. Langsung ke menara tujuan, enggak. Tapi harus dipindahin satu persatu. Dan ada lagi syaratnya, piring yang lebih besar nggak boleh berada di atas piring yang lebih kecil. Ya, jadi kita lihat di sini itu sejarahnya seperti itu. Makanya dikenal sebagai konsep menara Hanoi ya. Langkah pemindahnya adalah seperti ini. Ya, nanti Anda lihat ya, diperhatikan caranya. Tapi sebenarnya kalau dijalankan satu persatu dia agak ribet seperti ini sih, ya. Cuman kalau dibaca mungkin Anda harus praktek aja, ya. Kita lihat ya nanti ya praktekannya ya. Nah, sehingga dari pemindahan ini akan diperoleh rumus, ya. Dengan N buah piring, maka diperoleh rumus 2 pangkat N dikurang 1. Jadi hasil pemangkatan N-nya itu baru dikurang 1, bukan pangkatnya yang dikurangin. Ya, jadi hati-hati ketika Anda membaca rumus dan memahaminya. Ya, jadi setelah dia dipangkatkan, ya, ini N-nya adalah jumlah piringan. Contoh, ada 4 buah piring, maka banyak langkah yang dibutuhkan adalah 2 pangkat 4 dikurang 1. 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. Maka 16 dikurang 1 adalah 15 langkah. Jadi seperti itu. Oke ya. Oke, saya masuk ke, kita lihat ada videonya kalau nggak salah. Kita lihat ya di sini. Nah, ini dia videonya. Ini video menara Hanoi-nya. Saya masukin di sini 4 ya. Tadi kan hasilnya kalau 4 piring berapa langkah gitu. Tadi dibilangnya 15 langkah. Oke. Sekarang kita action. Lihat 1. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, sudah ya. Jadi syaratnya tadi sudah dipenuhi bahwa piring yang lebih besar, kita lihat di situ tadi ya, setiap pemindahan. Coba saya ulangi lagi supaya Anda benar-benar nggak penasaran. Tadi piring harus dipindahin satu persatu dan piring yang lebih besar tidak boleh berada di bawah, piring yang lebih besar tidak boleh berada di atas piring yang lebih kecil ya. Kita mulai lagi coba. 1, 2, lihat posisi, lihat piringnya ya. 3, 4, 5, nggak ada piring yang lebih besar di atas ya. 6, 7, 8, 9, 10, lihat tidak pernah ada piring besar. 11 di atas piring kecil, 12, 13, 14, 15. Jelas di sini? Oke ya. Baik, itu saja penjelasan saya untuk materi tentang proses rekursif. Semoga Anda paham. Bila tidak paham, nanti boleh ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.